pertemuan terakhir, materi terakhir. Jadi agendanya hari ini hanya ada 2 agenda. Satu yaitu membahas tentang SPT tahunan ya. SPT tahunan tujuannya nanti adalah mengisi e-form SPT tahunan badan. Nah, seperti yang saya ulang berkali-kali, yang akan saya sampaikan bukan pengisian kolom-kolomnya, karena itu gampang banget. Apalagi nanti kalau misalkan ternyata e-form sudah tidak digunakan lagi, percuma saya sampaikan itu ya. Tapi karena existing sekarang SPT tahunan itu masih menggunakan e-form, jadi saya akan sampaikan e-form. Nah, di samping pengisiannya tentu yang saya sampaikan berulang-ulang, bagaimana cara kita mengisi dengan hati-hati. Oke. Ntar saya siapkan dulu materinya ya. Oke. Hampir setiap pertemuan saya ajak semuanya kita ngecek apa kata netizen tentang SP2DK. Jadi ini untuk pengantar aja ya. Nah, sekarang apa sih yang terbaru tentang SP2DK ini? Nah, Ortex mengadakan mitigasi SP2DK. Nah, memang SP2DK tidak bisa dihindari ya. Yang bisa adalah dipersiapkan. Terus yang kata-kata netizen. Iya. Oke. Ini saya dapat SP2DK untuk 2021, berarti tahun pajaknya 2021, 18 September 2024. Kemudian tahun pajak 2022 terbit lagi SP2DK 4 Oktober 2024. Memang boleh berdekatan begini, selagi kami menyiapkan data untuk yang SP2DK pertama, ternyata dapat SP2DK tahun pajak yang kedua. Terus yang kedua pertanyaannya, HR-nya bilang habis SP2DK nanti maunya bayar atau pemeriksaan gitu ya. Jadi seolah-olah mungkin kalau saya baca ini mungkin wajib pajaknya arahnya mau fokus ke SP2DK pertama dulu gitu. Tapi ternyata dua-duanya harus diselesaikan gitu ya. Laporan SP2DK gitu. Kaisang dapat SP2DK gak min belanja di luar negeri. Ini apalagi nih? Mau jadi angin aja ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dapat SP2DK dari pajak langsung serangan panik. Bukan masalah kebacut melek karena kopi overpriced. SP2DK is the best caffeine. Ya, keren, SP2DK best caffeine. Oke ya. Nah, saya rasa teman-teman semua yang ada di forum ini ya tidak ada salahnya punya akun Twitter, jadi bisa ngecek. Juga nanti kalau misalkan masih belajar seperti ini masih bisa nanya ke pematerinya. Tapi nanti kalau misalkan ternyata kelasnya sudah selesai terus ada yang mau ditanyakan gimana ya, ya ada sarana tanya langsung ke Twitternya Kering Pajak. Dan di sini memang banyak aktivis-aktivis finance ya, accounting, tax. Nah, aktif ini cepat kok dibalasnya. Jadi saya endorse Twitternya Kering Pajak ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, minggu kemarin sudah saya sampaikan tentang apa itu SP2DK dan apakah bisa dihindari SP2DK itu. Ternyata SP2DK itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk diantisipasi. Menyinggung tadi ada yang di Twitter ya, ada yang bertanya, kok tahun pajak 2021, saya bikin halaman baru, new slide.
Ya, tadi tahun 2021, 2022. Ini tahun pajak 2021-nya terbit SP2DK tanggal 18 September. 2022 terbit 4 Oktober. Kok seperti ini gitu ya. Kalau kemarin kan kita saya bahas yang ini. SP2DK itu adalah produk dari penelitian. Nah, sudah saya singgung, siapa yang akan diteliti? Apakah semua wajib pajak akan diteliti? Jawabannya tidak, karena memang keterbatasan dari SDM dari Ditjen Pajak, jadi ada skala prioritas. Nah, skala prioritas, jadi ini sumbu Y, sumbu X, dibagi kolom-kolom seperti ini, berarti ini X1, Y1 sampai dengan X3, Y3. Jadi wajib pajak itu dipetakan seperti ini. Siapa yang akan diprioritaskan untuk diteliti yang ada di sini. Jadi ini ada penentu-penentu risikonya. Kemudian secara periodik, kalau saat ini setiap semester ya, setiap semester itu akan turun rekomendasi dari pusat daftar prioritas yang harus diteliti gitu ya. Misalkan dalam satu semester ada prioritas ini, kemudian nanti dinilai lagi kemampuan atau tunggakan SP2DK-nya AR. Nah, ditetapkan misalkan satu semester harus menerbitkan 20 penelitian. 20 penelitian. Ya dari daftar ini kalau misalkan ada 20 ya 20-20-nya akan dipakai. Kalau misalkan rekomendasi yang turun ada 50 berarti masih memilih 20 dari 50 dan seterusnya. Berarti ini kemungkinan si PT misalkan ini PTA turun rekomendasi langsung dalam satu waktu langsung turun rekomendasinya 2021 dan 2022 yang memang harus dilakukan penelitian. Oke. Kemudian apa yang harus dilakukan nih, balas dengan surat tanggapan sesegera mungkin. Walaupun surat tanggapannya ini kami masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dokumen atau kami meminta rincian atas poin C berupa apa, minta rinciannya dan seterusnya. Jangan ragu, langsung ditanggapi sesegera mungkin begitu dapat, walaupun tanggapannya masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dokumen gitu ya. Kenapa? Karena ditargetkan SP2DK ini selesai 60 hari atau maksimal banget 90 hari. Nah, kalau sudah maksimal 60 atau 90 hari ini, maka kesimpulan harus diambil oleh peneliti, yaitu dalam hal ini seksi pengawasannya ya. Nah, kesimpulannya apakah SP2DK itu sudah terklarifikasi atau perlu pembuktian lebih lanjut. Nah, jadi 90 hari itu memang harus sudah ditutup dengan kesimpulan. Nah, kalau misalkan ternyata semua sudah terklarifikasi dan wajib pajak bersedia melakukan pembetulan atau pembayaran, nah itu nanti ya sudah berarti close di sini, di close di penelitian. Nah, tapi kalau misalkan lewat dari 60 atau 90 hari itu ternyata belum selesai, maka kesimpulan itu otomatis akan larinya ke sini. Jadi bukan dari kalau ada kalimat di Twitter seperti itu sebenarnya bukan mengancam, tapi memang prosedurnya seperti itu. Mungkin bahasanya aja ya, bahasa dari AR-nya mungkin ya sebenarnya yang tepat adalah memang ada batasan yang harus diselesaikan dan mengambil kesimpulan. Kalau sudah lewat, ya berarti kesimpulannya adalah dilanjutkan dengan usulan pemeriksaan, seperti itu. Nah, lanjut ke materi selanjutnya kita ya, yang saya janjikan hari ini, kita akan sebentar. Ini.
karena SP2DK itu bukan untuk dihindari, tapi untuk diantisipasi. Nah, cara antisipasinya seperti apa? Cara antisipasinya adalah melakukan ekualisasi sendiri SPT sebelum diekualisasi oleh KPP. Oke. Nah, ini yang sudah saya share. Ada 2 laporan keuangan perusahaan jasa dan dagang, kemudian ada daftar penyusutan aktiva. Semuanya data asli. Semuanya data asli, saya hilangkan identitas wajib pajaknya, identitas perusahaannya ya. Nah, jadi setelah mengikuti pelatihan ini nanti ya, setelah selesai mengikuti pelatihan, harapannya jangan lagi ada staff tax, tax staff atau tax manager, tax accounting, manager accounting yang tidak membaca laporan keuangan. Itu jangan sampai ada seperti itu lagi. Apalagi direktur ya, direktur keuangan dia tidak membaca laporan keuangan. Nah, itu harapan saya setelah mengikuti kelas ini dari awal teori sampai terakhir ini pelaporan pajak, harapan saya adalah tidak ada lagi yang tidak atau bahkan belum membaca sama sekali laporan keuangannya. Nah, karena ternyata banyak seperti itu. Laporan keuangannya kalau di daerah ya, kalau di Jakarta mungkin banyak yang bagus lah pembuatan laporan keuangan. Nah, kalau di daerah yang fenomenanya adalah eh, ketika saya tanya, ini laporan keuangan siapa yang nyusun? Oh, ada teman Pak, ada teman saya yang bisa bantu dan dia biasa membuat laporan keuangan. Nah, itu. Terus saya jadinya kan bingung ya gitu. Minta tanggung jawabnya ke siapa kalau ternyata yang bikin temannya itu. Nah, Bapak atau Ibu sudah paham belum apa yang dituangkan dalam laporan keuangan? Ternyata nggak ngerti. Oh, teman saya lebih tahu, Pak. Nah, itu harapan saya sih minimal dibaca dan punya sense ini masuk akal atau enggak gitu ya. Jadi kita akan mulai dari yang laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, bagi nanti yang punya pengalaman-pengalaman boleh di-share. Ini adalah contoh eh, laporan keuangan asli ya. Nah, kita akan coba lihat dari neracanya dulu. Ini tahunnya juga sudah saya kaburkan. Tahun aslinya nggak seperti ini. Angkanya asli saya ambil dari laporan keuangan suatu perusahaan. Eh, Nama-nama akunnya juga sama. Yang beda adalah tidak ada identitas perusahaannya dan tahunnya. Tahunnya saya ganti. Ini kalau kita melihat pertama adalah neraca. Ya. Neraca ini penting. Bagi yang punya background akuntansi ya, punya background akuntansi pasti paham betapa pentingnya neraca. Ya. Kalau misalkan nggak punya background akuntansi, ya saya kasih tahu bahwa neraca ini luar biasa. Apa luar biasa ini neraca? Karena biasanya orang cenderung fokus ke laporan laba rugi. Ya. Fokus ke laporan laba rugi, pendapatan, biaya, dan seterusnya. Nah, kemudian macamnya ya yang penting balance gitu ya. Kalau pelajaran di akuntansi yang penting balance gitu. Kalau dulu saya pas belajar akuntansi soalnya sama, pas diujikan soalnya sama nih. Sama-sama balance-nya tapi nilainya angka akhirnya beda gitu ya. Angkanya beda ya karena prinsipnya adalah yang penting balance gitu ya neraca. Padahal neraca ini luar biasa. Dalam eh, neraca itu ada laporan, ini kan sebenarnya kalau sekarang laporan posisi keuangan ya, tapi ini saya sederhanakan lah, neraca, aktiva, liabilitas, ini paham lah ya. Kan seperti ini. Nah, dan ini nanti angkanya kan gulung terus.
gulung terus ke tahun berikutnya, gulung terus ke tahun berikutnya. Nah, ini akan menunjukkan laporan posisi keuangan dari tahun ke tahun. Apakah perusahaan ini sehat, dan seterusnya. Nah, laporan laba rugi itu hanya bagian kecil dari neraca ini. Jadi kalau misalkan mau melihat kondisi suatu perusahaan, nah yang pertama dilihat seharusnya adalah neraca. Ya. Karena bukan laba rugi, ya. Kalau laba rugi itu hanya sebagian kecil dari neraca. Nah, kita sekarang coba belajar mengamati fenomena-fenomena yang ada di neraca ini. Oke. Yang pertama, kas dan setara kas 2021 2M. Ya, kita cek omsetnya dulu. Omsetnya ini. Oke. Omsetnya seperti ini, 2021 3 miliar, 2022 3 miliar, 2023-nya 13. Nah, kita lihat kas dan setara kas. Berarti ini kan kemungkinan adalah kas dan saldo bank. Nah, kas setara kasnya 2021 2M. Dari mana 2M itu? Ya. Udah berasa ya, udah mulai udah mulai ini. Kemudian 2022 pindah ke piutang usaha yang besar. Dan ini semakin besar. Jadi seolah-olah ini pindah ke sini, pindah ke sini. Nah, tapi kita nggak tahu beneran nggak sih ada. Nah, kalau misalkan ternyata saya sebagai pemilik perusahaan ini, maka saya akan memastikan benar nggak sih duit kas saya itu segitu gede itu. Dan itu juga yang akan yang ada di pikiran petugas pajak gitu ya. Benar nggak ini angkanya segini? Ini. Pasti nanti akan dilihat di saldo per 31 Desember. Nah, begitu misalkan ternyata ini 2021 ya. 2021 di laporan keuangannya 2M, ternyata semua eh, semua saldo banknya di total cuman 500 juta misalnya. Udah nggak ada lagi. Nah, terus ngelesnya adalah 1,5 miliar ini uang tunai. Nah, nanti kan tinggal dilihat bentuk perusahaannya seperti apa, nyimpen duitnya di mana, uang tunainya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ternyata nggak masuk akal seperti ini harus hati-hati. Karena apa? Karena ketika di sini hilang, nah ini mau mengkoreksi ya, mau mengkoreksi ini akan sulit. Misalkan ternyata cuma 500 juta, tambah uang kas lah misalkan jadi 600. Nah ini udah rusak ini. Neraca ini udah nggak balance gitu ya. Mau membuat balance gimana caranya? Ini selisihnya berapa? 1695 sama 3176. Nah udah pusing. Benerin neraca itu paling pusing. Jadi harus hati-hati dengan neraca. Ya. Jadi kalau misalkan ada wajib pajak yang eh, neracanya kacau gitu ya, urut-urutannya kacau, ya itu benerin neracanya misalkan gitu kan. Misal, oh gara-gara kacau ternyata ketahuan ada eh, penghindaran pajak gitulah ya. Nah, pilihannya cuma dua, mau benerin neraca atau dilarikan misalkan ada potensi pajak tertentu. Nah, benerin neraca itu ampun, susah banget. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah neraca memang, ya. Apalagi yang bisa dilacak buktinya. Ya, contohnya ini satu adalah saldo per 31 Desember. Dan ini datanya masuk ke DJP, jadi tinggal disandingkan nanti di kantor pajak. Ya, harus hati-hati banget ini. Yang kedua,
ketika ada piutang usaha, nah piutang usaha ini nanti akan dicek, disandingkan dengan proses bisnisnya. Mungkin nggak proses bisnisnya itu memunculkan piutang usaha. Misalkan ternyata ini minimarket ya nggak mungkin ada piutang usaha gitu ya. Karena kan bayarnya harus cash. Nah, kalau misalkan memang ada piutang usaha, kita harus siapkan daftarnya. Daftar lawan dari piutang itu setiap akhir tahun. Nah, kemudian berikutnya persediaan. Persediaan ini harus konsisten nanti di perhitungan HPP, di daftar persediaan dan konsistensi. Dan sebenarnya ada namanya kewajaran. Kalau ini kan persediaan akhir ya, persediaan akhirnya masih nggak terlalu besar, tapi kita lihat ini perusahaannya adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa kira-kira persediaannya ini isinya apa gitu. Nah, jadi harus ada daftar persediaan. Nah, ini kan perusahaan jasa nih, perusahaan jasa apalagi ini 1,1. Tadi kan omsetnya yang di sini kan 3,3. Persediaan apa ini gitu ya. Oke, terus ini setiap ada aktiva ya. Ini harus disiapkan daftar penyusutan aktiva. Nanti kita akan coba cek di sini. Tapi ini daftar penyusutan aktiva perusahaan yang berbeda ini ya. Tapi nanti ada poin-poin yang harus diperhatikan. Nah, daftar penyusutan aktivanya ini harus konsisten juga. Nanti akan saya ceritakan. Berikutnya, sama seperti piutang, kalau ada daftar utang usaha, nanti akan dicek kewajarannya. Perusahaan ini wajar nggak punya utang segede itu? Terus rasio utangnya seperti apa? Atau minimal kewajarannya aja. Kewajaran ada nggak harusnya mungkin nggak dia ada utang usaha? Atau daftar lawan utangnya siapa saja gitu. Kemudian ini ada utang bank. Setiap ada utang bank harus disiapkan perjanjian pinjaman. Nah, karena nanti akan dilihat kewajarannya. Terus misalnya, ini nanti kita lihat dia di sini punya utang bank. Sini ada utang bank, tapi tidak ada biaya bunga. Nah, itu utangnya siapa gitu ya? Tidak ada biaya bunga. Nah, jadinya ini sebenarnya akun apa gitu. Oke, terus saya lanjut lagi. Utang pajak ini juga harus hati-hati. Ini nol. Karena utang pajak ini berarti kewajiban pajak tahun T yang dibayar di tahun T+1. Jadi kalau misalkan yang ini 2021 ini ada utang pajak, berarti ini adalah kewajiban tahun 2021 yang dibayar di tahun 2022 dan seterusnya. Misalkan adalah PPh pasal 21 Desember atau SPT tahunan ya. PPh 21 Desember kan Pak dibayarnya kan di Januari tahun berikutnya. Kemudian lanjut lagi. Jadi konsistensi
modal saham ya, sahamnya hati-hati, konsistensinya, kemudian konsistensi juga laba ditahan. Laba ditahan ini kan gulung terus ya. Ini yang bikin susah benerin neraca. Nah, jadi konsistensi laba ditahan plus dividennya. Saham juga, saham hati-hati kalau ada jual beli saham. Nah, jadi ini misalkan sahamnya dibeli pihak lain. Jadi ada pergantian misalnya ini. Ada pergantian pemegang saham. Nah, ini akan memunculkan gain or loss gitu ya. Karena kan berarti kan dijual dari pihak satu ke pihak kedua karena ada pergantian pemegang saham. Oke. Terus laba ditahan juga harus dicek sudah konsisten atau belum. Nah, kurang lebih itu terkait neraca. Jadi nanti kita coba bandingkan dengan perusahaan dagang nih. Ini neracanya. Jadi mungkin nanti kita lihat apa kira-kira yang terasa di sini gitu ya setelah melihat neracanya. Nah, sebelum ke perusahaan dagang, saya lanjut dulu ke perusahaan jasa. Kita masuk menu utamanya yaitu ekualisasi. Ya. Nah, oke. Jadi selanjutnya adalah laporan rugi laba atau laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini tentunya paling simpel itu ada pendapatan, ada HPP, apa kotor dan seterusnya. Nah, ini bagi pemilik usaha atau bagi tax manager, accounting manager atau direktur keuangan ya. Ini harus sangat aware dengan apa yang tertulis di sini. Kita coba. Oke. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan 2021 3,3 melonjak di 2023 jadi 13,2. Oke. Ini nanti harus diekualisasi sendiri antara ini kan laporan keuangan ya. Laporan keuangan versus DPP PPN versus karena ini jasa berarti atas omsetnya pasti dipotong oleh pihak lawannya, dipotong PPh pasal 23 ya. Jadi ada PPN, ada PPh 23 lawan transaksi. Nah, jadi harus dicek dulu. Oh, omset saya di 2023 13,2 M. Nah, 13,2 M itu dari mana? Nah, berarti dicari fakturnya. Faktur disandingkan dengan invoice, disandingkan dengan bukti potong. Oh, di sini ada nomor 1, fakturnya nomor 0052. Cari invoice-nya. Oh, invoice-nya ketemu. Invoice-nya nomor 122. Bukti potongnya sudah diterima belum dari PT-nya? Misalkan bukti potongnya nomor 321. Misalkan ya. Dan seterusnya. Di total, oh ya benar, di invoice totalnya 13,3. Bupotnya misalkan ternyata 12 ya, 12 misalkan. Faktur pajaknya 15 misalnya. Loh, ini kok beda-beda? Bisa nggak? Mungkin nggak beda-beda ini? Sangat mungkin. Apakah harus sama? Belum tentu harus sama. Yang penting nanti selisihnya bisa dijelaskan. Karena kan bisa jadi beda waktu ya. Beda waktu. Di sini diterbitkan invoice penagihan 13,3. Faktur pajaknya 15. Selisihnya bisa jadi uang muka. Karena setiap ada uang muka harus terbit faktur. Jadi uang muka untuk tahun berikutnya. Nah, berarti dicari selisihnya uang muka benar nggak? Oh iya, ternyata ada faktur uang muka nilainya 1,7 gitu ya. Berarti sudah equal. Sama bukti potong. Bukti potongnya 12.
invoice-nya 13,3. Oh, bisa jadi ada yang belum dipotong. Dicek lagi ke lawan transaksinya. Ini sudah ada pemotongan atau belum? Kamu potong atau bukan? Bisa mungkin ini equal juga. 13,3 equal enak itu kalau misalkan ada dapat SPDK tinggal dijelasin. Itu satu terkait omset. Nah, masalahnya nanti akan bercabang-cabang ya. Jadi kan kalau misalkan tadi kan enak ya, seolah-olah ngomongnya enak banget. Ada faktur pajak, kita sandingkan dengan invoice, sandingkan dengan report. Nah, nanti faktur pajak ini kan kasusnya macam-macam. Ada kode 01 sampai 09, ada penggantian, ada yang batal, ada yang double, ada yang macam-macam gitu ya. Nanti kasusnya masalahnya di situ. Nanti yang bikin rumit di situ. Oke. Kita akan lanjut. Berikutnya adalah HPP. Ini nggak kalah penting nih HPP. HPP. HPP itu kan secara umum kalau perusahaannya dagang atau industri berarti kan dari sediaan awal ditambah pembelian tambah dikurangi persediaan akhir. Konsepnya kan sebenarnya ini seperti ini. Ini kalau perusahaannya dagang atau industri. Nah, sekarang ini adalah kondisinya adalah perusahaannya jasa. Ya, kalau misalkan perusahaannya dagang nih, misalkan dagangnya laptop itu ya, dagangnya laptop, ini laptop. Nah, HPP-nya apa? HPP-nya ya laptop ini sendiri atau mungkin yang berkaitan dengan laptop itu secara langsung gitu. Nah, ini jadi HPP. Makanya wajar kalau industri atau dagang itu HPP-nya tinggi. Ya, ketika HPP tinggi berarti kan ada sales kurangi HPP, jadi dia adalah COGS. Nah, ini kan gross profit. Nah, kalau perusahaan dagang atau industri karena HPP-nya tinggi, COGS-nya tinggi, berarti gross profit-nya kecil, itu ya, gross profit-nya kecil. Ini kalau dagang atau industri. Sementara kalau jasa kan HPP-nya seharusnya kecil, karena nggak seperti perdagangan yang jelas laptop ya dagangnya laptop ya HPP-nya laptop gitu ya. Kalau jasa kan nggak, jasa manajemen, jasa konsultasi, nah itu apa HPP-nya itu kan ya. Nah, harusnya HPP-nya kecil, gross profit-nya tinggi. Nah, nanti di bawah gross profit, saya tulis di sini ya, sales, COGS, gross profit. Ini dagang atau industri, jasa. Oke, kalau di sini COGS-nya tinggi, berarti kan gross profit-nya rendah. Kalau jasa, harusnya COGS-nya rendah, gross profit-nya tinggi. Nah, nanti di sini kan nanti ada other expense itu ya, atau biaya administrasi dan umum itu. Biaya administrasi dan umum. Nah, biasanya kalau yang di dagang ininya kecil. Kalau di jasa ininya gede. Paham ya? Memahami kewajaran laporan keuangan seperti itu. Nah, kita lihat nih, kembali ke laporan keuangan ini. Gross profit-nya ternyata kecil gitu ya. Ini boleh dibilang kecil. Karena apa? Karena HPP-nya gede banget. Kalau
Gross profitnya 13, berarti HPP-nya kan kurang lebih 86. Gross profitnya, HPP-nya 86%, ini perusahaan dagang atau perusahaan jasa gitu ya. Dari situ udah berasa ya, udah berasa feel-nya ya. Ini perusahaan jasa, tapi kok HPP-nya gede banget, itu ada yang nggak masuk akal ini gitu ya. Nah, pasti ini akan diminta, akan di ekualisasi dengan paling masuk akal adalah dengan pajak masukan, karena pajak masukan berkaitan dengan biaya. Nah, kalau ada HPP, misalkan pajak masukannya cuma 8M, misalkan itu 11 ya, ini ada faktur pajak, selisihnya 3M, nggak ada faktur pajak, maka ini siap-siap diminta buku besar atau rincian. Tuh. Jadi karena ininya udah aneh gitu ya, aneh. Ada pertanyaan boleh langsung ya. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian berikutnya adalah konsistensi GPM, gross profit margin. Ini naik, kemudian turun. Ini perusahaan apa seperti ini itu biasanya itu setting GPM itu akan rata-rata air itulah. Kalau naik turun paling ya 5% lah, 5%. Mungkin kalau ini ke sini mungkin masih oke lah. Nah, di sini nih aneh. Ya, saya ulang. Kalau 9 ke 13 masih oke. Selisihnya 5%. Tapi yang nggak oke adalah ini perusahaan jasa. Kenapa gross profitnya kecil gitu ya. Selama bisa dijelaskan ya nggak masalah, tapi aneh gitu ya. Nah, GPM-nya bermasalah. Berikutnya, nah ini ada biaya gaji. Biaya gaji dan tunjangan pasti diekualisasinya dengan PPh pasal 21, siapkan seperti yang bolak-balik kemarin saya sampaikan di PPh pasal 21, yaitu kertas kerjanya disiapkan. Kemudian listrik, air, dan jaringan, ini konsistensinya. Ini pas omsetnya 3 miliar, ini 20 juta. Omsetnya 3 miliar, ini turun jadi 6 juta. Omsetnya naik 13 juta. Ini sebenarnya perusahaan apa gitu. Kalau perusahaan jasa, apa yang membutuhkan listrik sampai naik turun seperti itu? Jangan-jangan jadi banyak jangan-jangan ya. Oke, kita lanjut. Transportasi. Transportasi ini ekualisasi dengan PPh pasal 23 jika sewa. Kemudian ada ditulis administrasi, perlengkapan, rumah tangga. Ini kalau nilainya signifikan, disiapkan dokumen transaksinya. Kalau nilainya nggak signifikan ya yang penting kita tahu aja lah ini apa sih sebenarnya biaya administrasi itu apa itu. Nah, berikutnya adalah penyusutan, ya penyusutan. Disiapkan daftar penyusutan aktiva. Ini biaya penyusutannya menarik ini. 2021 penyusutannya segini, 2022 penyusutannya segini, tiba-tiba penyusutannya tinggal gini. Oke. Jadi apakah tiba-tiba barangnya itu sudah habis semua masa manfaatnya, langsung jeblok ke 8 juta penyusutan setahun, ataukah mungkin hilang? Nah, itu nggak tahu ya. Oke. Jadi dengan melihat laporan keuangan ini kita sudah mulai, oh iya aneh itu. Dan itu coba kalau misalkan yang sudah bekerja di perusahaan, coba dibaca laporan keuangannya, disusun seperti ini, ya disandingkan misalkan 3 tahun, nah disusun seperti ini, kemudian dirasakan lah, dirasakan ini benar nggak seperti ini. Nah, perusahaan saya perusahaan industri
perusahaan industri, coba disandingkan 3 tahun ke belakang. GPM-nya sama nggak? Atau GPM-nya rata-rata air nggak? Atau malah naik turun drastis? Industri itu seharusnya tidak naik turun drastis ya. Harusnya rata-rata air. Nah, lanjut. Ini ada pendapatan atau beban lain-lain. Nah, ekualisasinya ini biasanya sama PPN. Terutang PPN nggak pendapatan lain-lain. Atau jika ada kerugian atau laba penjualan aktiva, ada PPN pasal 16D-nya nggak? Tuh. Nah, kemudian nanti ini laba sebelum pajak, operating margin ya, operating profit margin, konsistensinya, kemudian ini pajaknya, pajak. Nah, ini akan kemudian ada nama istilah yaitu CITITOR. CITI-nya itu corporate tax, T-nya to, operating rasio kalau nggak. Saya lupa U-nya apa. Oke. Tapi intinya CITITOR itu membandingkan antara PPh terutang atas laba ya, utang dibagi dengan peredaran usaha atau omset. Ini ada benchmark-nya. Jadi misalkan, oh perusahaan di bidang perdagangan cat bangunan misalkan, cat bangunan atau perlengkapan bangunan misalkan. Rata-rata CITITOR-nya ada di 1% misalkan. Nah, ini sudah mendekati lah ya, tapi yang ini kan aneh. Ini rugi, kenapa kok bisa rugi? Itu ada CITITOR. Jadi CITITOR-nya pun juga harus dihitung. CITITOR-nya masuk akal nggak? Nah, CITITOR ini paling gampang bandinginnya adalah dengan UMKM. UMKM tahu ya, kalau pakai final, UMKM kan 0,5%. Ya, PPh terutangnya kan 0,5% kali omset. Berarti ya CITITOR-nya adalah 0,5%. Oke. Ketika CITITOR-nya di bawah 0,5%, ini akan siap-siap akan diberi tanda tanya. CITITOR-nya di bawah 0,5%, omsetnya 100 miliar. Ini UMKM atau bukan gitu ya. Tapi kembali lagi nanti ada benchmark-nya. Oke. Nah, saya akan tunjukkan contoh ekualisasinya. Nih. Nah, di laporan keuangan ini, saya sudah mencoba menarik data pajak keluaran, pajak masukan, dan DPP bukti potong lawan transaksinya. Nah, kita akan lihat. Untuk yang omset, pendata nih ya, omset, ini kan saya tadi bilang diekualisasi dengan DPP PPN dan DPP bukti potong melawan transaksi. Nah, kita coba 2021 ini, kita lihat. 2021 omsetnya 3 miliar. PPN-nya berapa? PPN-nya PPN-nya 3,1. Jadi 3,0. Oke, selisih sedikit. Bukti potong lawan transaksinya. Bukti potong lawan transaksinya 7,4. Nah, jadi akan menjadi pertanyaan, omsetnya yang benar berapa? 3,067, 3,179, 7,4. Datanya besar. Nah, jadi ini harus dilakukan penyandingan lagi tadi. Jadi faktur
pajak disandingkan dengan invoice, disandingkan dengan bukti potongnya. Misalkan datanya bukti potong DPP 7,488. Ini kalau misalkan nggak punya detailnya, minta, kalau misalkan dapat SP2DK ya, minta ke kantor pajak, minta rincian bukti potong ini. Nanti disandingkan di sini. Yang nggak ada mana? Nah, ini yang nggak ada mana? Yang nggak ada mana gitu ya. Kalau misalkan dari data ini, nah, patut diduga omsetnya 7,4 miliar. Berarti dia kurang PPN ya, kurang nerbitin faktur, juga kurang PPh terutangnya. Seperti itu. Terus kalau kita coba sandingkan lagi HPP ya, ini ya, HPP diekualisasi dengan pajak masukan. Oke. Kita coba 2023. HPP-nya 11,4 miliar. Pajak masukannya 4,5 miliar. Nah, ini memang tanda tanya besar. Ya. Apa tadi di atas 11 M versus 4,5 M. Selisihnya 6,5 ya. Selisihnya 6,5 ini apa? Nah, ini justru ini membuat dugaan semakin kuat bahwa jangan-jangan sebenarnya ini cuman seharusnya 4. Nah, sehingga gross profit-nya jadi lebih masuk akal. Gross profit-nya jadi lebih masuk akal. Benar ini, dia adalah perusahaan jasa. Nah, pertanyaannya 6,5 miliarnya kemana gitu ya. Nah, jadi bahkan saya sampaikan ke wajib pajak nih, kalau misalkan pembelianmu itu ada fakturnya, nggak usah rapi-rapi nyimpennya. Ini ekstrim, tetap harus rapi. Maksudnya ekstrimnya, kalau misalkan ada faktur pajaknya, buang, hanyutkan ke sungai, bakar semuanya, nggak masalah. Karena di kantor pajak sudah tersimpan itu dokumen. Nah, tapi sebaliknya, kalau pembelian itu tidak ada PPN-nya, justru di situ yang harus sangat rapi dokumentasinya. Contohnya seperti ini, berarti 6,5 miliar ini jadi tanda tanya besar, akan diminta buku besarnya. Ya kalau masih setahun 2 tahun, kalau misalkan 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, pusing ya. Nah itu ya, setelah yang dimaksud harus diantisipasi. Sampai di sini di perusahaan jasa ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, saya akan lanjut. Kita akan melihat perusahaan dagang secara sekilas saja. Ini perusahaan dagang dan ini asli ya. Asli, dan karakter dari perusahaan ini adalah perdagangan obat-obatan. Perdagangan obat-obatan. Nah, kita lihat 2000 tahunnya juga sudah saya samarkan, tahunnya bukan seperti ini, nama wajib pajaknya juga nggak ada. Oke. Nama perusahaannya juga nggak ada ya. Nah, kita lihat di sini omsetnya, sama omset dulu. Meningkat tajam dari 1 M menjadi 46 M dalam 1 tahun. Nah, bisa meningkat sampai 45 kali ya, 46 kali. Kita lihat. Kas dan banknya kecil. Oke, gitu ya. Persediaannya juga kecil loh, berarti barangnya terjual semua gitu ya, nggak ada persediaan lagi, langsung terjual. Utangnya juga kecil, uang muka pajak
asetnya bangunan, ada aset lain, utang usaha naik drastis, kemudian laba ditahannya naik, laba tahun berjalannya juga naik drastis. Tahun lalu labanya hampir 200 juta, nah, tahun sekarang labanya hampir 3 miliar. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat ke laporan rugi labanya. Karena kalau dilihat dari neraca, ya seperti standar seperti yang tadi ya, tinggal ditanya, oh utang usaha ini kemana, dan seterusnya. Kalau kas dan bank ini sepertinya sudah normal ya, nggak terlalu besar. Nah, kita lihat di laba rugi. Masih ingat ya, kalau untuk pendapatan sales berarti kita ekualisasi dengan PPN. Kalau ini nggak bisa pakai Bupot karena dia dagang. Kalau Bupot kan jasa ya, karena dia dagang jadi nggak bisa diekualisasi sama bukti potong. Nah, kita lihat langsung aja ya, kita langsung ekualisasi dari 1M menjadi 46M, pajak keluarannya dari 1M jadi 45,6. Oke, selisihnya tipis banget ya, selisihnya tipis. Fine, nggak ada masalah. Sementara. Oke. Berikutnya HPP. HPP terutama adalah di pembelian. Dia bisa memisahkan seperti ini. Kita lihat di pembelian. Karena pembelian itu kita bisa ekualisasi dengan pajak masukan. Oke. Jadi pembelian diakui 1,1 dan 42,8. Kita lihat ekualisasinya. 1,1 28. Ya. Ini 1 sama 42. Ini 1 sama 28. Maka di sini akan timbul pertanyaan yang luar biasa di sini. Ada selisih pembelian 14M. Ternyata di sini ada data bukti potong lawan transaksi. Ternyata penjualan ke instansi pemerintah. Obat-obatan ya. Nah, pemerintah. Dibuktikan dengan faktur pajaknya ternyata sebagian besar itu adalah kodenya 02. 45M-nya itu kodenya 02. Penyerahan ke bendahara pemerintah. Nah, tapi pembeliannya selisih, ini selisih pembelian. Nah, dari mana selisih pembelian ini? Ini aneh, karena tahun sebelumnya hampir tidak ada selisih. Sementara ini perusahaan obat-obatan belinya ya, kalau obat nggak mungkin ke toko-toko kecil, pasti ke industri obat. Industri obat pasti kemungkinan besar adalah PKP. Nah, ini tanda tanya besar. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau kemarin ada yang bertanya, Pak, nggak disediakan contoh laporan keuangan yang industri. Sebenarnya mau industri, jasa, dagang, feel-nya sama. Jadi saya pengen membangun setelah ini jangan sampai ada yang tidak membaca laporan keuangannya. Mau itu dibikin siapapun, dibaca dulu laporan keuangannya. Kalau misalkan bagian tax manager, accounting manager, dibantu direkturnya ikut membantu membaca laporan keuangan. Dirasain dulu, dihitung seperti ini. Oke, dan ini bisa dilakukan oleh tax manager, karena tax manager yang pegang data-data perpajakan. Kalau misalkan nggak pegang data perpajakan, tidak akan bisa melakukan ekualisasi seperti ini. Oke, terakhir dari Excel ini yaitu daftar penyusutan aktiva. Daftar penyusutan aktiva paling penting adalah
Nih, saya ulang. Daftar penjualan aktiva itu poin-poinnya di situ ada bulan dan tahun perolehan dan harga perolehan. Kemudian kelompoknya, nama harta, detil atau di sini nanti ada keterangan ya, di sebelah sini ada keterangan nanti. Nah, ini penting. Nah, ini juga asli tapi wajib perusahaan yang berbeda dari yang saya tampilkan tadi. Ke samping. Nah, ini keterangannya. Tapi udah saya tutup ya, biar nggak kebaca. Karena dari membaca nama-nama aktiva, daftar aktiva, kita bisa tahu perusahaan ini jenisnya apa. Nah, ini saya hapus gini jadinya jadi tidak bisa terbaca gitu ya. Ini perusahaan apa sih ini sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan ini saya lengkapi semuanya, ya, lengkapi semuanya, akan terbaca ini perusahaan apa. Jadi hati-hati. Pertama, membaca ini perusahaan apa itu bisa dilihat dari daftar aktiva. Yang kemudian, nah ini juga harus hati-hati penulisan keterangan di sini. Ini misalkan Girpam, gitu ya. Ini harus konsisten penulisannya. Misalkan, oh ya kami beli Girpam harganya 50 juta. Ini Girpam tahun 2018. Tulisnya di keterangannya seperti itu, Girpam 2018. 2019 tulisannya harus sama, GP 2018. Tahun berikutnya harus GP 2018. Ketika tahun berikutnya salah tulis, GF ya, misalnya GF 2018, maka akan muncul warning. Kemana nih GP 2018? Jangan-jangan dijual. Kalau dijual, kalau ada aktiva yang dijual, yang hilang, itu pasti langsung akan diekualisasi ke faktur pajak kode 09. Penyerahan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Nah, pertama penulisannya, penulisan harus konsisten. Nah, terus nah, jadi aktiva ini kita bisa lihat bulan perolehannya 1, tahun perolehan 2017, kelompoknya 1, berarti 4 tahun ya. Berarti 2017, 2018, 2019, 2020 habis harusnya. Ini saya ambil data untuk tahun pajaknya 2021. 2021 harusnya sudah 0 ya. Ternyata masih muncul penyusutannya. Nah, ini jadi tanda tanya. Terus nanti di Activa ini juga akan diekualisasi, misalkan ini kan tahun pajaknya 2021. Nah, ini ada pembelian di tahun 2021. Jadi misalkan misal di sini ada kendaraan mobil, mobil siapa, mobil Passat oleh harga perolehannya misalkan 2 miliar. Nah, ketika ada seperti ini maka akan dicari, ini kan berarti mobil apa?
cari faktur pajaknya. Pajak masukannya ada nggak? Baik itu yang dilaporkan dikreditkan ataupun yang tidak dikreditkan. Kalau ada, biasanya kan kalau misalkan beli baru pasti ada pajak masukan dari dealer. Nah, kalau nggak ada, nah ini tanda tanya ini. Kalau misalkan oh ternyata tidak ada faktur pajak masukan dari manapun, jangan-jangan ini aset pribadi dari direktur. Namanya nama direkturnya. Atas nama direktur tapi dibebankan di perusahaan. Itu kan nggak boleh ya. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke mengisi SPT tahunannya. Saya beri waktu 3 menit ya, 3 menit. Jadi nanti tolong disiapkan yang kalau mau mengikuti yang e-faktur dummy, bukan e-faktur. Mana ya? Ini ada nggak ya? Dummy, dummy, dummy form nih, dummy form 1771. Dummy form 1771 juga kalau di komputernya sudah terinstall Adobe Acrobat Reader DC, kita bukanya pakai itu. Tapi kalau misalkan tidak ada, bisa diinstal terlebih dahulu. Nih, Adobe Acrobat Reader DC. Ini bisa diinstal terlebih dahulu, kalau misalkan ada, karena dibukanya nggak bisa mengenai itu. Jadi saya siapkan terlebih dahulu untuk faktur lagi. E-form dummy, e-form dummy 1771, kurang lebih 2 menit ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan masukkan ke kolom chat. Nah, berikutnya kita masuk mengisi SPT tahunan dari e-form tadi. Oke, kalau cukup jelas untuk yang penjelasan tentang laporan keuangan tadi, berikutnya saya akan lanjut ke e-form SPT tahunan. Nah, tetap di sini prinsip saya akan menjelaskan bagian-bagian yang titik kritisnya ya, yang harus diperhatikan ya. Kalau berhasil buka e-form SPT tahunan 1771 badan, ya, bentuknya seperti ini. Prinsipnya adalah kita bisa pindah ke ke halaman yang lain jika dalam satu halaman itu tidak ada yang merah. Berarti kan ada yang merah, harus diisi. Ini dummy, jadi bebas diisinya. Teleponnya misalnya 021 586, bebas ya. Yang penting nggak merah dulu.
Kita lihat lagi sampai bawah, yang merah sudah nggak ada. Prinsip dari SPT tentunya yang diisi adalah yang dari yang paling belakang. Berarti lampiran sebenarnya banyak ya. Lampirannya banyak, tapi minimal kita ke lampiran khusus 1A. Buka. Nah, 1A itu adalah terkait penyusutan. Terkait daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Justru ini yang terakhir saya bahas tadi di Excel. Nah, disinilah harus hati-hati mengisinya. Kalau misalkan mau manual satu persatu, nanti tinggal diklik tambah di sini. Jenis hartanya, ini tampilannya sudah sesuai belum? Oh, belum ya. Saya ulang ya, saya ulang. Tampilannya belum sesuai tadi ya. Masih ada yang merah. Oke, tampilan dasar dari e-form seperti ini ya. Awalnya tadi seperti ini. Kita bisa pindah ke halaman lain jika di halaman ini tidak ada lagi yang merah. Mungkin saya isi. Oke. Kalau sudah tidak ada yang merah, maka kita bisa mengisi selanjutnya. Tentunya isinya adalah dari halaman paling belakang, minimal dari lampiran khusus 1A, yaitu daftar penyusutan atau amortisasi fiskal. Kalau manual di sini satu persatu, tinggal klik tambah tadi ya, dan harta berwujud misalkan, kelompok 1, mesin cetak bulan perolehannya satu tahun perolehannya 2020, harga perolehannya 10 juta, nilai fiskalnya 20 bagi 4 nanti 15. Persil misalnya paling gampang ya biar sama jadi sama garis lurus. Tahun ini berarti 5 juta. Nah, catatan ini maksudnya keterangan tadi. Keterangan misalkan ini adalah mesin apa ya? XP misalkan ya, XP kasih kode 123 gitu. Nah, catatan ini harus konsisten. Kalau misalkan tahun berikutnya mau lapor, catatan harus sama. Mesin HP HP 123. Karena begitu dia catatannya tidak konsisten, maka akan terbaca hilang. Hilang dari daftar berarti kemungkinannya adalah dijual. Kalau dijual berarti akan diekualisasi mencari faktur pajak dengan kode 09. Oke. Nah, saya akan contohkan satu saja. Karena sebenarnya ada format untuk impor ya. Impor Excel-nya ada, jadi tinggal diimpor data. Oke, titik kritis yang pertama adalah di sini secara otomatis fiskalnya 5 juta karena ambil dari sini turun bawah. Di bawah 0 ini apa? Komersil. Jadi yang dimaksud adalah ada laporan komersil ya, ini komersil. Kemudian ini penyesuaian positif negatif fiskal. Ini namanya koreksi ya, penyesuaian. Oke. Nah, misalkan di sini ada biaya biaya sewa misalkan. Biaya sewa sesuai secara komersil nilainya 100 juta.
Oh, ternyata sewa untuk rumahnya, untuk kos-kosannya anaknya direktur. Berarti harus dikoreksi. Misalkan 10 juta, 10 juta, misalkan 25 juta. 25 jutanya ini untuk kos-kosannya anaknya direktur, kan nggak ada hubungannya. Maka ini dilakukan koreksi, maka secara fiskal adalah 100 kurangi 25 berarti 75 juta. Kenapa kok 25 juta ini masuk ke koreksi yang positif? Maksudnya positif ini, koreksi fiskal positif itu dulu saya memahaminya adalah koreksi yang menguntungkan negara. Maka itu positif. Nah, dulu saya mengabarkan seperti itu. Kenapa positif? Berarti dia adalah menambah laba. Koreksi yang menambah laba, maksudnya gitu ya. Menambah laba. Menambah laba itu berarti kan meningkatkan pajak. Meningkatkan pajak berarti menguntungkan negara. Jadi positif, koreksi fiskal positif berarti koreksi fiskal yang menguntungkan negara. Kan itu ya. Nanti di sini ada biaya penyusutan. Itu tadi yang saya isi 5 juta. Nah, penyusutannya ada nggak secara fiskal? Nggak ada. Ya berarti tetap 5 juta di sini. Ada, berarti antara komersil dan fiskal itu sama. Apa sih yang maksud fiskal? Fiskal itu adalah sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan gitu ya. Atau bahasa lainnya adalah penyesuaian ini adalah penyesuaian dalam rangka menghitung pajak. Ini adalah penyesuaian dalam rangka menghitung pajak. Jadi kalau ada laporan komersil, silakan angkanya memang sesuai kenyataannya seperti itu. Ada sumbangan, misalkan di sini ada biaya sumbangan 20 juta misalkan ya. Nah, silakan ditulis komersil sesuai standar akuntansi yang berlaku umum. Nah, tetapi dalam rangka menghitung pajak, maka perlu disesuaikan dengan ketentuan fiskal. Oh, sumbangan itu tidak boleh dikurangkan menurut pasal 9 Undang-Undang PPH. Maka di sini jadi 0. Tuh. Nah, kaitannya dengan penyusutan ini, nah, kalau masih menggunakan e-form, komersilnya di sini harus di input manual. Nah, jadi selisih penyusutannya jadinya 0. Ya, ini selisih penyusutan. Nah, kalau misalkan ini nggak diisi, ini nggak diisi, ini nanti akan ada selisih koreksi. Oke, saya lanjut ya, karena waktu juga mengejar. Oke. Nanti ke lampiran 6. Yang ini saya kosongkan dulu. Bukan berarti ini benar, tapi untuk melihat efeknya nanti di lampiran 1 seperti apa. Lampiran 6 ini terkait afiliasi. Kalau misalkan ada ya silakan diisi, kalau nggak ada dikosongkan. Kemudian lampiran 5, daftar pemegang saham. Nah, daftar pemegang saham ini di store misalkan 1 juta ini masih 50%. Dan tahun ini 0. Nah, maka di sini masih ada yang merah karena masih 50%. Klik tambah. Ya, sudah kuning. Dan di bawahnya harus diinput daftar susunan pengurus komisaris.
Ini contoh saja ya, kalau yang asli ya harus di input semuanya. Nah, ini nanti equalisasi lagi, hati-hati kalau misalkan susunan pemegang sahamnya ini ternyata berubah, hati-hati. Itu nanti akan, bukan hati-hati sih, ya berarti kan ada penjualan saham itu ya, penjualan saham itu berpengaruh nggak, ada keuntungan kerugiannya nggak, tapi itu terutama untuk yang jual beli sahamnya. Misalkan si Argandi ini jual sahamnya ke Andi misalkan. Nah, transaksi itu nanti ada keuntungannya atau enggak. Kemudian naik ke lampiran berikutnya, lampiran 4. Lampiran 4 ini adalah PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi penghasilan itu ada yang tidak final, ini sudah pernah saya sampaikan ya. Ada yang final, ada yang bukan objek. Ada yang bukan objek, gitu ya. Nah, itu dilaporkannya di lampiran 4 ini. Dan ini kalau ada jangan sampai terlewat, tetap harus dilaporkan. Nah, nanti akan ada equalisasi terutama di PPh final. Jadi di PPh final ini misalkan ini adalah soal konstruksi, pelaksana konstruksi di sini 10-100 miliar misalnya. Karena besar 2,65 itu 100 juta sampai 0, kurang 0. M itu 10 M. Maka di sini PPh terutangnya 265 juta. Nah, kayak ini yang kemarin saya bahas ya, 265 juta ini sudah terbayar atau belum? Bisa jadi ini sudah dipotong pihak lawan, dipotong lawan transaksi, atau mungkin kalau ada selisihnya berarti harus setor sendiri. Ini yang akan dicari nanti. Misalkan daftar bukti potongan transaksinya berapa? Kalau misalkan ternyata DPP akan ditagih 65 jutanya. Ini setor sendiri. Dan seterusnya, berikutnya ke bawah, ini yang tidak termasuk objek pajak. Misalkan sekarang kan dividen itu sudah bukan objek pajak ya. Atau misalkan ada yang bekerja di universitas misalkan, di Universitas Indonesia, bagian laporan pajaknya. Nah, kalau universitas kan ada bagian yang sisa lebih nih, sisa lebih. Bukan objek pajak yang tapi harus diinvestasikan dalam waktu 4 tahun gitu ya. Nah, di sini sisa lebihnya misalkan 10 miliar. Terus di sini jangan sampai lupa. Jangan sampai terlewat. Oke, kita lanjut ke lampiran 3. Nah, lampiran 3 ini daftar bukti potong yang dikreditkan nanti. Kredit pajak ya. Kredit pajak dalam negeri. Nah, kredit pajak dalam negeri ini contohnya misalkan PPh pasal 22, PPh pasal 23, yang perlu dikritisi di sini adalah nomor buktinya, pemotongnya, ini lawan transaksi berarti lawan transaksinya, nomor buktinya. Nah, ini nanti kan sumber ekualisasi nih ya. Ekualisasi omset. Dan nomor bukti ini, pengisiannya kalau masih manual itu harus hati-hati, karena harus sama persis 23 garing 2 Romawi misalkan garing 2021 gitu ya. Nah, ternyata di inputnya 123 garing 2
2021. Maka ini nanti langsung nge-flag. Ada bendera, ada indikasi bukti potong tidak valid. Ya, valid ya. Nanti diduga bukti potong ini belum dilapor lawan transaksi. Karena dicari-cari ini, sama sistem dicari-cari. Ada nggak lawan transaksi yang terbitin ke PT Nata ini dengan nomor sekian? Ternyata nggak ketemu. Gitu ya. Ternyata salah tulis. Oke, saya lanjutkan. Lampiran 2. Nah, lampiran 2 ini sumbernya ekualisasi. Kenapa di sini adalah biaya-biaya? Ekualisasi sama apa? Sama bukti potong dan pajak masukan. Sama SPT masa. Contohnya misalnya di sini ada pembelian. Nah, pembeliannya masuk di sini misalnya. Ini tadi yang saya sampaikan ya, diekualisasi sama pajak masukan. Gaji. Masuk sini misalkan. Diekualisasi dengan SPT PPh 21. Transportasi PPh 23, penyusutan, dicek lagi nanti biaya sewa 4 ayat 2 atau 23 bunga pinjaman dan terusnya. Ini sumbernya ekualisasi, jadi harus hati-hati di sini, jangan ngawur isinya. Pembeliannya ya, gajinya itu M, yang lainnya itu M. Biaya sewa masuk sudah. Maka di sini akan kita lihat totalnya, total biaya 6,4 M. Oke, lanjut ke lampiran 1, omset komersilnya belum diinput, misalkan omset komersilnya 7 miliar. Nah, kita lihat nih di sini. Ini karena tadi saya lupa belum input, bukan lupa, tadi saya sengaja belum diinput penyusutan komersilnya. Jadinya munculnya di sini ada seolah-olah ada penyusutan fiskal negatif gitu ya. Pernah saya temui seperti ini. Jadi wajib pajaknya lupa belum memindahkan, belum mengisi manual penyusutan yang komersilnya. Ya, anggap aja ini benar. Di sini ada penghasilan neto fiskal yang siap untuk dikalikan dengan tarif pajak ya. Ini kita ke induk. Nah, di induk di sini sudah muncul di sini PPh, penghasilan netonya. Kemudian nanti dikalikan tarif, muncullah PPh terutang. Nah, kita coba hitung. Tadi omsetnya 7M ya. Omset 7M. PPh terutang 86,020. Berarti 86,020 dibagi 7.000. 86,000 bagi. Jadi 86 juta dibagi 7 miliar. 6 dibagi 7.000. Sititornya 1,2%. Oke. Udah di atas UMKM ya, UMKM setengah persen itu. Nah, oke. Lanjutkan. Nah, di sini ada pilihan tarif pasal 31E atau menggunakan perhitungan sendiri. Nah, perhitungan sendiri ini dasarnya adalah SE 05
tahun 2002 E05/2002. Saya tidak akan menyampaikan lagi karena waktunya mepet ya. Dan intinya, kalau menggunakan perhitungan sendiri, biasanya pajaknya naik dari 86 jadi 90. Hampir nggak mungkin turun. Nah, nanti kok bisa, coba dibuka lagi modul PPh badannya. Nah, harusnya naik. Karena ini pernah kejadian, saya temukan dijadikan jadi malah gini, perhitungan sendiri harusnya 86 kan ya. Nah, karena duitnya baru 20 juta, di sini ditulis 20 juta. Perhitungan tersendiri 20 juta gitu ya. Jadi yang dibayar cuma 20 juta. Ya sudah, ini pasti langsung jadi temuan. Oke. Nah, kredit pajaknya tadi nggak saya input. Nah, di sini misalkan ada PPh pasal 25 setiap bulan dibayar 5 juta, berarti 12 bulan 60 juta. Maka ada kurang bayar 26 juta, di input tanggal pembayaran. Oke. Kalau sudah, bisa ke induk lanjutan. Induk lanjutan, kemudian input di sini berarti berkata oke, sudah ada yang merah, dikirim, kemudian klik kirim. Nah, klik kirim tinggal diunggah laporan keuangannya. Ya. Dengan laporan keuangan hati-hati ya, kalau misalkan laporan keuangannya ternyata nggak valid dan dilakukan penelitian dalam waktu 1 bulan dari dilaporkan itu masuk sampling penelitian, ternyata laporan keuangan yang dilaporkan tidak sesuai, biasanya kan dimintai kelengkapan SPT tahunan. Kalau nggak dilengkapi, maka langsung dihapus pelaporannya, dianggap tidak dilaporkan. Gitu. Oke, kurang lebih seperti ini untuk pelaporan SPT tahunan badan. Kita mulainya panjang ya, dari penjelasan SP2DK, dari laporan keuangan, kita analisis sederhana, kemudian masuk ke IFOM SPT tahunan badan. Kalau misalkan ada pertanyaan, saya beri waktu 1 menit untuk kita sebelumnya, kemudian nanti pindah ke terakhir ya. Terakhir yaitu ini sebentar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan terkait laporan keuangan, SPT tahunan, dan SP2DK, saya akan lanjutkan dengan materi terakhir. Ya, ini adalah judulnya AADC. Ya. Ada apa dengan Cortex? Nah, ini Cortex itu sebuah sistem baru ya, puncak dari reformasi perpajakan jilid ketiga. Jadi sudah sampai jilid ketiga untuk reformasi perpajakan, dan ini nanti
yang sangat ditunggu-tunggu ya sebenarnya, ditunggu-tunggu oleh Pak Jokowi juga, yaitu implementasi Cortex. Karena dari 2019 Pak Jokowi sudah wanti-wanti Cortex harus jalan 2024. Nah, awalnya mau dilaksanakan, diimplementasikan di 1 Januari 2024, ternyata bermasalah, belum selesai untuk migrasi antara NIK dan NPWP ya. Bayangannya itu NIK jadiin NPWP itu mudah, ternyata tantangannya besar. Ya. Karena ada NIK double, ada NIK yang penulisan nama itu langsung namanya polos, ada yang disingkat, ada yang pakai gelar dan lain-lain. Nah itu akhirnya memunculkan sinkronisasi manual, jadinya pemadanan NIK dan NPWP diminta sukarela dari wajib pajak karena ternyata begitu disinkron nggak sinkron gitu ya penulisan nama di NPWP dan KTP gitu. Ya, karena dilema itu akhirnya mundur direncanakan 1 Juli 2024 mundur lagi, kemungkinan Desember akan di-launching. Karena memang tetap harus 2024. Oke. Jadi ini reformasi perpajakan ya. Yang pertama itu tahun mana nih? Yang pertama tahun 1983 itu rezim perpajakan modern ya. Undang-undang PPH, PPN, KUP itu dibuatnya di 1983. Kemudian jilid 1 itu modernisasi pajak tahun 2002 sampai 2008. Kemudian jilid 2 itu 2009 sampai 2016. Diakhiri dengan tax amnesty ya ini jilid kedua. Kemudian jilid ketiga itu dari 2017 sampai sekarang. Nah, bedanya apa nanti yang akan di Cortex? Semuanya nanti banyak yang berbeda. Ini karena Cortexnya sendiri belum ada ya. Kalaupun sudah ada, kemarin sudah ada beberapa sosialisasi, itu pun belum fix, belum sempurna 100%. Yang disosialisasikan juga masih ada yang, kalau mungkin di sini ada yang ikut sosialisasi, masih bahasa Inggris ya, sebagian besar masih bahasa Inggris, masih belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia semua, walaupun sudah ada. Nah, jadi per kapan kemarin ya? Per kurang lebih Juli atau Agustus. Juli Agustus baru bentuknya itu mulai terlihat gitu dari Cortex. Nah, apa yang berbeda? Yang berbeda adalah nanti semua administrasi perpajakan akan dijadikan satu. Yang sebelumnya ada DJP online, ada e-faktur, kemudian di internal DJP sendiri banyak aplikasi. Itu nanti akan dijadikan satu, terintegrasi. Oke, jadi nanti ada kurang lebih ada 5 modul tentang Cortex yang berubah, mulai dari registrasinya, kemudian pengelolaan SPT, terus taxpayer account management, cara pembayaran pajak juga akan berubah, dan akses layanan perpajakan juga akan berubah. Nah, yang pertama, saya akan agak ngebut ya, karena 15 menit lagi ya. Yang pertama, registrasi wajib pajak ya. Ini dimulai dari format baru NPWP, yaitu 16 digit. Nah, nanti semuanya nanti akan menggunakan NIK kalau untuk orang pribadi. Nah, NIK ini nanti bukan lagi pendaftaran NPWP, tapi pengaktifan fitur NPWP. Nah, jadi bukan berarti semua yang punya NIK jadi wajib lapor SPT, enggak. Tapi misalkan sudah subjek pajaknya sudah ada, objek pajaknya sudah terpenuhi, maka bisa melakukan pengaktifan fitur NPWP. Nah, terus tidak ada lagi NPWP cabang. Jadi kalau misalkan yang di sebelah sini, kondisi saat ini itu masih ada NPWP cabang.
Jadi ada pusatnya di Jakarta misalkan, ada cabang-cabang di Surabaya, di Malang, Semarang, maka masing-masing cabang harus punya atau mendaftarkan NPWP cabang. Sementara nanti di kondisi Cortex, itu diganti menjadi nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi NPWP-nya satu, tetap satu pusat. Tetapi nanti masing-masing tempat kegiatan usaha mendapatkan kode NIDku. Jadi nanti penggunaan NPWP-nya lebih sederhana karena identitasnya tunggal. Kalau dulu pakai cabang-cabang ini, oh cabang yang ini tutup, diajukan penghapusan, yang ini buka baru, yang ini tutup. Jadi sekarang disederhanakan gitu ya. Nah, kemudian semua aksesnya dilakukan dengan digital. Kalau yang sebelumnya masih ada beberapa yang di sini. Sini masih ada beberapa yang manual, contohnya aktivasi akun PKP itu masih manual KPP. Nanti itu jadi otomatis semua online by Cortex. Ini. Terus selama tinggal Evin ya, karena nanti akan terhubung dengan email masing-masing. Jadi tidak tergantung Evin. Kalau kondisi sebelum Cortex, Evin ini sangat menentukan. Bahkan Evin ini bisa mengganti email. Kalau kita tahu Evin-nya wajib pajak tertentu, kita bisa mengganti emailnya. Kita bisa masuk ke DJP online-nya, bahaya. Nah, terus Evin itu yang kondisi saat ini tidak berubah ya. Tidak ada Evin baru. Misalkan saya, kemarin pakai konsultan A, Evin-nya mereka tahu. Saya mau ganti konsultan B. Nah, konsultan A udah terlanjur tahu Evin A, gitu ya. Nggak bisa diganti. Nah, nanti enggak. Nanti Evin ini tidak digunakan lagi tahun depan. Kalau jadi diimplementasikan ya. Nah, jadi nanti bisa masuk ke Cortex, mau email, mau kata sandi, masuknya ke Cortex-nya tadi. SPT pun banyak berubah. Nantinya kalau di Cortex, maka yang ada adalah sebentar, maksudnya di sini. Oke. Ada dua proses bisnis. Yang pertama adalah persiapan SPT. Ya, persiapan SPT apa yang disiapkan berarti dokumen-dokumennya. Itu kalau PPN berarti faktur pajaknya. Kalau misalkan SPT masa PPH berarti bukti potong. Kalau SPT tahunan berarti laporan keuangannya. Jadi ada dua proses bisnis. Yang satu persiapan, yang kedua tadi satu persiapan, dua penyampaian. Nah, penyampaian nanti semuanya sudah pre-populated. Ya, pre-populated itu berarti yang bukti potong itu juga semuanya sudah ketarik. Jadi tidak lagi input manual ya, kredit pajak semuanya nanti akan pre-populated. Kemudian hanya ada satu formulir SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi. Kalau sekarang kan ada yang 1770, 1770S, 1770SS. Nanti jadi satu, tapi pengisiannya adalah di depan akan ada pertanyaan-pertanyaan. Apakah Anda memiliki usaha? Jika klik iya, maka akan muncul menu baru. Jadi kayak di atasnya itu ada menu baru. Terus kemudian ini ada pertanyaan lagi, kita jawab iya. Di sampingnya muncul menu baru. Jadi menu lampiran SPT tahunan disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, proses penyampaian SPT nanti terintegrasi dengan proses yang lain. Pembayaran, e-bupot, e-faktur, itu terintegrasi. Nah, kemudian ada tambahan taxpayer account management. Jadi di TAM ini isinya satu yaitu ikhtisar profil wajib pajak. Jadi profilnya semuanya ada di sini. Ada riwayat permohonan, kemudian ada riwayat
saldo tunggakan atau kewajiban pajak, ada daftar fasilitas yang pernah digunakan, ada daftar kode billing aktif yang pernah dibuat tapi belum dibayar, gitu ya. Nah, terus ada fitur juga buku besar wajib pajak. Nah, di sini ada riwayat transaksi ya. Jadi kalau sebelumnya kan kita nggak tahu nih, bulan Januari, misalkan saya sebagai owner direktur, sudah membayar apa aja di Januari. Nah, itu sekarang semuanya sudah ada riwayatnya. Langsung jadi satu. Bukan sekarang, nanti. Kemudian terintegrasi dan seterusnya. Oke, next. Pembayaran juga akan sangat berubah ya. Karena sekarang ada konsep deposit. Deposit. Nah, ada deposit, jadi seperti kita mau ngisi ShopeePay atau GoPay gitu ya. Jadi kita bayar dulu, nanti kalau misalkan mau laporan pajak tinggal ngambil dari depositnya tadi. Keuntungannya adalah ya kemungkinan besar tidak akan ada terlambat bayar ya, walaupun lapornya mungkin terlambat, tapi bayar ya sudah tinggal ngambil dari deposit saja. Kemudian proses permohonan PBK ya, semuanya langsung di Cortex. Terus ini kode billing. Kode billingnya itu nanti dibagi dua, ada yang bisa bikin sendiri, ada yang nggak bisa. Nah, ini entah jadi kelebihan atau kekurangan ya. Jadi kalau PPh pasal 21 lapor itu langsung create kode billing. Jadi tidak perlu menggunakan kode billing sendiri. Oke, layanan perpajakan. Nah, ini menarik karena memang diharapkan adalah borderless service, mengurangi tatap muka ya, bahkan untuk SP2DK. Jika mendapatkan SP2DK nih, jika mendapatkan SP2DK maka itu langsung masuk ke sistem Cortex. Jadi ada namanya case gitu ya. Ada namanya case. Oh ini ada SP2DK yang harus diselesaikan. Nah, nanti ada tanggapan, ngirim tanggapannya juga bisa melalui Cortex. Oke, satu lagi. Ada nggak ya slide-nya sebentar. Karena masih ada waktunya ya sebentar ya. Hmm. Oke. Kurang lebih ini masih slide internal, jadi tidak bisa saya share karena memang belum sempurna. Jadi kurang lebih nanti loginnya akan seperti ini, berbeda dengan DJP online. Jadi ini citas portal login, dan nanti untuk lapor, untuk bikin kode billing, itu tidak masuk ke login badan, tetapi login ke direkturnya dulu. Nah, kalau yang sekarang DJP online, kalau mau ngerjain SPT badan, pelaporan SPT yang di badan usaha, loginnya menggunakan NPWP badan. Kalau nanti itu menggunakan NPWP orang pribadi, orang pribadinya direktur misalkan. Mana itu? Jadi masuk ke NPWP-nya direktur, kemudian nanti ada namanya ini, pengelolaan akun wajib pajak badan itu dengan perwakilan dalam konteks penyelesaian hak kewajiban pajak dijalankan dengan konsep impersonating. Jadi kalau impersonating itu gini. Jadi pertama loginnya adalah
dengan login OP, dengan login direktur. Login direktur. Nah, begitu login direktur, nanti di sini nanti bisa diklik. Ketika diklik nanti ini untuk orang pribadinya, di sini nanti ada daftar perusahaan-perusahaannya, daftar perusahaan-perusahaannya. Misalkan saya Tegar, saya jadi direktur di 3 perusahaan, maka di sini ada PT A, B, C. Kemudian, saya mau ngerjain yang PT A, berarti saya klik di sini, yang PT A, maka nanti ada keterangannya. You are impersonating as PT A. Jadi kamu sedang merepresentasikan PT A. Nah, di sini ada tulisannya, you are currently impersonating PT ini. Baru bisa mengerjakan laporan SPT, bikin e-faktur, bikin bukti potong, dan seterusnya. Yang paling berbeda di situ. Jadi impersonating nanti aksesnya. Nah, jadi direktur pertama kan impersonating. Setelah impersonating sebagai badan, kemudian dia bisa memberikan kuasa ke karyawannya, ke konsultan pajak, sesuai role-role yang diberikan. Misalkan, karyawan A kamu ngerjain pasal 21, karyawan B kamu ngerjain bukti potong unifikasi, karyawan C kamu ngerjain e-faktur. Nah, itu bisa. Jadi diatur melalui menu impersonating-nya direktur. Ini yang sangat berbeda dengan kondisi existing sekarang menggunakan DJP online. Oke, kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan selama 4 kali pertemuan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, menambah wawasan dan bermanfaat di sehari-hari. Bagi yang mungkin masih mahasiswa bisa bermanfaat nanti untuk ketika bekerja gitu ya. Ada pertanyaan? Saya beri waktu 2 menit. Izin Pak, tanya Pak. Boleh, silakan Pak Rizal. Ya, itu terkait Cortex itu kan tadi role aksesnya itu kan dibuat seperti itu ya Pak ya. Kalau kita kemarin kan saya sudah sedikit spill ya Pak bahwa kita kan instansi pemerintah kalau menurut Pak Tegar ya, karena menu di DJP online itu berbeda dengan yang Pak Tegar sampaikan gitu kan. Terus di sini kan kalau role aksesnya itu kalau di kita itu kan ada sekarang itu di JP online itu yang induk lah ya. Terus ada subunit gitu Pak. Kita ada subunit. Nah ini nanti masuknya ke sini juga ya Pak. Ke interpersonat. Nah, impersonating itu maksudnya merepresentasikan gitu ya. Jadi misalkan login awalnya itu ke login pengurus atau penanggung jawab utama. Jadi wakil. Kalau misalkan kita di Undang-Undang KUP badan ya, badan itu diwakili oleh pengurus. Macam-macam ya, ada badan diwakili pengurus, apa diwakili apa gitu ya. Nah, pengurus yang dimaksud gitu ya Pak, bendahara pemerintah gitu ya Pak. Ya, jadi yang bertanggung jawab itu siapa? Nah, ini yang bisa masuk pertama kali. Nah, kemudian nanti di situ ada pilihan badan-badan di bawahnya. Nah, begitu dipilih ini berarti you are currently impersonating as, berarti kamu saat ini merepresentasikan diri sebagai wakil dari PT A. Baru nanti menu-menu PT A yang akan jalan. Nah, ketika masuk ke PT A, aku mau bagi-bagi tugas gitu, bagi-bagi tugas di sini bisa ada menu untuk ini memberikan role aksesnya untuk siapa. Nah, masing-masing misalkan ini si Tuan C misalkan ya, maka Tuan C ini login dengan login orang pribadinya sendiri menggunakan nick-nya. Nah, menggunakan nick-nya nanti di bawah ada PT A. Maka dia bisa klik PT A, you are currently impersonating as PT A. Kamu sekarang merepresentasikan PT A, tapi menunya sesuai yang diatur oleh atasnya tadi. Nah, seperti itu nanti konsepnya seperti itu. Jadi setiap orang yang mau mengerjakan pajak, dia akan masuk login ke loginnya masing-masing.
Berarti ada limitation authority lah ya Pak. Oh Jadi iya, betul. tergantung dari pengurusnya gitu ya. Iya, tergantung dari yang disebut wakil ini tadi. Eh, yang disebut sebagai Oh, wakil atau kuasa ya. wakil atau kuasa. Kalau kuasa ya berarti eh, konsultan, misalkan seperti itu. Ya. Oh, kalau misalnya kita kan punya beberapa kantor perwakilan nih Pak di seluruh wilayah Indonesia, berarti nanti tinggal di set aja role-nya mau seperti apa gitu ya Pak ya. Iya, konsepnya seperti itu. Tapi nanti kalau yang umum, yang untuk umum, yang selain instansi pemerintah, konsepnya seperti itu. Nah, nanti yang instansi pemerintah seperti apa, sampai sekarang belum terlihat bentuknya. Belum terlihat ya Pak. Satu lagi Pak, pertanyaan saya Pak, Oke. kan selama ini di DJP Online itu kita sebagai WAPU itu ada kesulitan pada saat lapor PPN nih Pak. Jadi PPN itu kan faktur pajaknya dan masa setornya itu harus sama ya Pak. Ya, Ya, pada saat masa setornya itu berbeda, itu otomatis di dalam sistem DJP Online itu tidak masa tidak tidak sesuai gitu. Keterangannya seperti itu, Pak. Pada saat kita import pakai skema import itu pasti hmm, yang keluar seperti itu sehingga faktur-faktur pajak yang masanya berbeda setornya itu jadi tidak bisa dilaporkan dan itu sudah saya konsultasikan sama hmm, ARD KPP kami. Cuma kalau menurut mereka itu masalah sistem sehingga mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa gitu Pak. Mudah-mudahan di konteks ini sudah lebih bisa mengakomodir ya Pak. ya banyak yang menaruh harapan besar di Cortex, jadi semoga semoga memang sesuai ya. Karena semua sedang menunggu Cortex ini dijalankan seperti apa nantinya. Tapi kalau terkait yang tadi memang untuk instansi pemerintah saat ini dengan DJP online ada instansi pemerintah sejak PMK 231 itu ya, instansi pemerintah itu sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang sebelumnya kan lebih malah nggak dilaporin kali ya. Betul, betul Pak, betul. Cuma ya sekarang mungkin gini aja Pak. Jadi kitanya sebetulnya kan kemarin sempat kalau pas ada audit BPK, ada audit Oh iya, KAP itu kan jadi laporan kita tidak bagus gitu ya Pak. Ada beberapa yang tidak dilaporkan. Padahal secara mau prosedur lapor kita, nggak bisa itu ya. kitanya sudah lapor tapi nggak bisa gitu. Dan itu sudah kita konsultasikan ke KPP tempat kita setor itu dan mereka juga belum bisa ngasih solusi apa-apa gitu Pak Ya. terkait hal itu. Kalau sekarang konsultasi juga paling nunggu Cortex gitu. Betul gitu Pak. Jadi gitu. Itu kalau urusan sistem urusannya di JP Pusat Mas, bukannya kita di sini kita juga nggak ngerti apa-apa. Even ke kan ada layanan penyuluh tuh ya Pak, Iya yang betul. bagian sistem itu pun tidak bisa ngasih solusi apa-apa dia gitu. Nah, makanya yang bisa saya sampaikan adalah yang sekarang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena sebelumnya banyak yang nggak lapor. Sekarang sebagian dilaporkan itu sudah sangat bagus. Betul betul. Iya, iya sih. Itu Pak Rizal ya. Siap, siap. Makasih banyak Pak Tegar. Oke, yang lain tapi ini sudah jam 9 lewat. Gimana? Kalau misalkan eh, mungkin kita cukupkan ya. Kita cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa ditangkap, bisa bermanfaat. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan, ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke hostnya.